Halo semua, gimana? Masih rebahan aja? Tenang, Pas Movie akan menyajikan review-reviewan film yang akan menemani rebahan kalian. Nah, sekarang siapkan cemilannya, cari posisi yang enak, dan selamat menyaksikan. Tapi, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nanti pas upload video baru, kalian gak ketinggalan. Dan jangan lupa juga di like, comment, and share. And mulai intronya. Nah, kali ini Pas Movie akan menceritakan alur cerita film dari Korea lagi nih, yang bergenre komedi. Film ini berjudul Extreme Job. Film ini telah rilis pada tanggal 23 Januari 2019 lalu. Di film ini menceritakan sekelompok detektif yang memata-matai mafia narkoba dan mereka menyamar di kedai ayam goreng. Sampai akhirnya mereka membeli kedai ayam goreng tersebut untuk dijadikan markas pengintaian mafia narkoba tersebut. Tapi hal lain pun terjadi di saat ayam goreng yang mereka buat sangat enak sekali dan menjadi ayam goreng terpopuler di Korea Selatan. Pemirsa, penasaran dengan alur ceritanya? Simak videonya baik-baik dan tonton sampai habis, oke? Di awal film, dilihatkan sekelompok bandar narkoba kelas teri. Lalu, para detektif kocak pun menggerebeknya. Dilihatkan seorang detektif yang menerobos lewat jendela. Ia bernama Detektif Jang. Tapi tidak seperti detektif-detektif di film lainnya yang menerobos jendela dengan adegan-adegan yang keren. Nah, di sisi lain juga terlihat dua orang detektif yang sedang menjaga pintu depan supaya mafia tersebut tidak kabur. Ia bernama Yong Ho dan Jae Hoon. Nah, karena seperti biasa, saya tidak bisa menyebutkan nama-nama dari Korea, jadi maaf aja kalau penyebutan nama Koreanya kurang begitu bagus. Amburadusei pokoknya ya. Oke, lanjut. Dan di pas si mafia arek kabur lewat jendela, ternyata ada ketua detektif tersebut yang sedang bergelantungan di depan jendela. Ia adalah ketua Go. Lalu si mafia itu pun meledeknya. Kenapa tidak seperti detektif-detektif di TV yang menerobos dengan aksi yang keren, lalu berguling, memborgol, dan menangkapnya. Lalu si mafia itu pun loncat dari jendela dan para detektif mulai mengejarnya. Bukannya turun dengan aksi yang keren dan gaya yang bagus, ketua Go malah terperosot dan terjatuh. Lalu detektif Jang, Yong Ho, dan Jae Hoon mengejarnya. Lalu si mafia tersebut berniat merampok mobil emak-emak untuk kabur. Tapi malah si mafia tersebut yang didudut sama si emak-emak tersebut. Lah, lu mah emak-emak dilawan sih. Lalu si mafia itu pun ngulang. Lalu lanjut udag-udagan dengan 3 detektif tersebut. Namun pas udag-udagan tersebut dilanjutkan, dengan santuinya si detektif menaiki motor. Kampret emang. Dan menabrakannya ke si mafia tersebut. Sampai akhirnya si detektif pun disetrum. Lalu si mafia tersebut pun lari dan terjadi tabrakan beruntun di situ. Sampai akhirnya mereka dipanggil oleh Pak Direktur yang mengatakan kerugian ini harus ditanggung oleh polisi. Dan si direktur pun ngomong, apakah maneh teu era sama junior maneh, si detektif Choi, yang sudah naik pangkat. Sedangkan maneh yang sudah lama, masa iya membereskan kasus klasteri seperti ini saja tidak bisa. Lalu direktur itu pun marah dan menyuruh mereka pergi. Pas di luar, mereka pun sempat ribut, karena si detektif malah menghabiskan dana investigasi buat main judi. Lalu datanglah pasukan detektif Choi. Ketua Go pun menanyakan kepada detektif Choi, kenapa kalian tidak mengajak kami saat eksekusi kasus yang kemarin? Dan ketua Choi pun menjawab, lamun aing ngajak maneh, misi ini bakal kacau dan berantakan. Dan ketua Choi pun mengajak mereka makan bareng. Saat makan bareng, si ketua Choi pun menawarkan untuk memata-matai dan menangkap geng kriminal Lee Mo-bi dan bandar narkoba Hong Sang-pil. Lalu ketua Go pun menyetujuinya. Mereka pun mulai memata-matainya, yang dimana si detektif junior yaitu Jae Hoon, ia disuruh menyamar dari jadi tukang sapu, tukang ledeng, sampai jadi analisis.
Sedangkan ketua Go, detektif Jiang, dan Si Yong Ho mereka menunggu di mobil. Namun di sisi lain, si detektif Ma sedang mengawasi di atas gedung. Sampai akhirnya dia dikira ngintip emak-emak. Tak lama polisi pun datang untuk menangkap si detektif Ma karena kesalahpahaman tersebut. Tapi mereka bingung mau mengakui identitasnya karena takut ketahuan emak-emak tersebut. Lalu geng Hong Sang-pil pun lewat. Sampai akhirnya ia memberitahukan identitasnya di dalam mobil. Siang pun tiba, mereka memata-matai di tempat ayam goreng sambil mengatur strategi dari siang sampai malam, namun belum ada hasil apapun. Sampai akhirnya jaringan Limobi pun ada, lalu mereka rembukan untuk mengatur strategi lagi, supaya jangan sampai gegabah lagi. Kalau sampai gegabah, uang pensiun mereka akan hangus. Sampai akhirnya datang abang-abang GoFood ke rumah itu. Lalu ketua Go menanyakan, apakah di sini menerima antaran pesan? Dan ternyata iya. Lalu Si Yong Ho pun inisiatif menawarkan diri. Kalau ada pesanan ke rumah itu, biar mereka saja yang mengantarnya. Tapi kata si pemilik, kedai itu sudah mau dijual. Sampai akhirnya mereka mengusulkan untuk membelinya dan menjadikan tempat itu sebagai markas pengintaiannya. Tapi kata si ketua Go, duit di mana ya aing? Sampai akhirnya si ketua Go pun memikirkannya dulu. Lalu si ketua Go pun pulang dan membawakan bingkisan untuk istrinya. Dikira beneran tas Gucci, ternyata pas dibuka, bukan. Kasihan sekali istrinya. Mereka pun makan dan istrinya pun kukulutus karena tidak setuju si ketua Go menjadi ketua. Dan dia tidak mau di rumah itu ada yang menjadi ketua. Tapi ternyata anaknya memberitahu bahwa dia menjadi ketua di sekolahnya. Sampai akhirnya mereka pun pergi dan makan di luar. Si anaknya pun ngomong bahwa kalau dia jadi ketua, dia harus punya uang untuk nalangin kalau ada uang kas yang kurang. Lalu scene pun berganti, di mana detektif Jiang dan kawan-kawan lagi berada di kedai ayam goreng tersebut untuk membujuk supaya tidak menjual tempat itu ke orang lain. Lalu tak lama, ketua Go pun datang lalu membayar kedai tersebut. Mereka pun mulai beraksi dan memata-matai bandar narkoba dan geng kriminal tersebut. Pas lagi mengadakan rapat, malah datang banyak pengunjung, sampai akhirnya mereka kebingungan. Tak lama pas mereka ngawangkong, terdengar suara geng kriminal dan si bandar narkoba yang sedang adu bacot perihal nonton film. Sampai akhirnya mereka pun berantem dan para detektif itu pun malah asik mendengarkannya. Lalu si ibu-ibu dan pasukan Hong Sang-pil pun datang untuk membeli ayam goreng tersebut. Namun mereka bingung karena tidak ada ayam gorengnya dan tukang memasaknya. Sampai akhirnya mereka merundingkan siapa yang akan menjadi koki. Dan mereka semua memasak ayam tersebut. Dan yang paling enak memasaknya, ia yang menjadi koki. Akhirnya si detektif Ma yang menjadi koki karena masakan ia paling enak di antara yang lainnya. Lalu pas datang pelanggan, mereka memesan ayam bumbu. Dan mereka pun kebingungan lagi. Lalu mereka pun membuat resep, yaitu ayam goreng tulang iga suwon. Yang dimana resep itu adalah resep keluarga detektif Ma. Sampai akhirnya mereka senang, tapi heran, aneh, lalu pada ngulang. Karena mereka kan detektif atuh. Tempat mereka pun rame, dikunjungi para pembeli, sampai kewalahan. Detektif Go pun pulang dan akhirnya ia membawakan tas yang diinginkan istrinya, yaitu tas merek Gucci, dan dengan uang di dalamnya. Saking senengnya, istrinya pun bergegas untuk mandi. Entah mau apa mereka, I don't know. Anjir, aing so Inggris. Lanjut. Sin pun masuk ke dalam mobil, lalu melihat targetnya. Namun pas mau memberitahu pasukannya, tidak ada satupun yang menjawab, karena mereka terlalu sibuk dengan pembeli. Akhirnya, dia mengikutinya sendiri, dan kehilangan jejak pas di persimpangan. Lalu, detektif Yong Ho pun kembali ke kedai ayam goreng tersebut. Lalu detektif Yong Ho pun marah karena tidak ada yang mengangkat telepon di saat targetnya terlihat. Sampai-sampai dia mengejar sendirian dan kehilangan jejak. Lalu mereka pun malah saling maido satu sama lain. Di sisi lain, Limobi, Hong Sang-pil dan rekan bisnisnya lagi membicarakan masalah bisnis. Namun karena si Hong Sang-pil loba bacot, si Limobi pun menebas kakinya dan menyuruh meneruskan ke anak buahnya. Scene pun berganti, di mana para detektif tersebut lagi mengatasi supaya tidak banyak pelanggan ke kedai tersebut dengan cara menaikkan harganya. Ternyata bukannya sepi, malah nambah rame, sampai-sampai turis Jepang pun pada makan di situ.
Lalu mereka pun bingung, kenapa para mafia-mafia tersebut tidak ada yang memesan ayam goreng tersebut. Sampai akhirnya direkturnya pun memanggil untuk laporan. Pas menyerahkan laporannya, di situ malah ada tertulis, ayam goreng, ayam hidup 50 ekor. Salah nyelip kan anjing. Parah. Namun pas lagi dinasehati, telepon si ketua GO pun berbunyi beberapa kali. Sampai akhirnya si direktur pun menyuruh untuk mengangkatnya. Dan ternyata itu adalah pesanan ayam, yang dimana ia mengiranya itu dari bandar tersebut. Mereka pun langsung bergegas ke kedai, dan segera membuatkan pesanannya, sambil mengatur strategi. Namun pas mereka mengantarkannya, ternyata itu pesanan si ibu-ibu tersebut. Sampai akhirnya mereka pun tahu bahwa para bandar tersebut sudah pindah dari rumah itu. Akhirnya mereka pun kuku lutut lagi, karena menurutnya sia-sia saja mereka sudah mengintai dari sejak lama sampai membeli kedai ayam goreng tersebut. Namun akhirnya kehilangan jejak juga. Si ketua GO pun merasa putus asa dan sudah yakin mereka akan dibubarkan dari detektif kepolisian tersebut. Lalu ia pun meminum minuman yang tadinya mau diantar ke bandar tersebut. Dan ternyata minuman tersebut sudah diberi obat tidur. Sampai akhirnya si ketua GO pun lemas dan pingsan. Singkat cerita, mereka pun dibubarkan jadi detektif tersebut. Dan si ketua GO pun naringkuk lemas. Lalu istrinya menyuruh dia untuk berhenti saja jadi ketua. Karena dia khawatir, sudah mah dipukulin, terus muka baronyok, badan remuk, terus ditusuk gak pernah mati, tapi gak naik-naik pangkat. Apa yang mau dibanggakan, kata istrinya. Yang ada malah bikin khawatir. Nah, kenapa istrinya bilang ditusuk gak pernah mati? Tonton terus sampai habis. Ntar, saya akan jelaskan satu persatu. Ada apa dan aya naon sebenarnya di kelima detektif konyol tersebut, oke? Lanjut. Lalu seorang dari stasiun TV yang awal tadi memberitakan kedai tersebut. Sampai akhirnya, geng mafia dan pembisnis tersebut melihatnya. Lalu si pembisnis itu pun mempunyai ide untuk menjadikan kedai tersebut sebagai kedok mereka untuk penjualan narkoba. Ketua GO dan kawan-kawan pun kembali ke kedai ayam tersebut. Saat mereka sedang ngawangkong, datanglah si pembisnis tersebut yang menawarkan untuk kerjasama dan berbisnis dengannya dengan membuka cabang di seluruh Korea. Awalnya mereka tidak setuju, sampai akhirnya disodorkan uang 1 koper, dan akhirnya mereka pun menyetujuinya. Kelompok bandar tersebut memproduksi dan menyalurkan narkoba lewat cabang-cabang ayam tersebut. Karena ketua GO dan kawan-kawan belum tahu hal tersebut, mereka malah senang menjalankan bisnis tersebut. Di sisi lain, Lemobi datang ke tempat Ted Chang. Nah, Ted Chang ini dia juga bandar besar narkoba. Lemobi bermaksud mengajak Ted Chang untuk bekerja sama menyebarkan bisnis narkoba dan sabu tersebut di seluruh wilayah Korea Selatan supaya dikuasai oleh mereka. Sementara itu, di kedai cabang tersebut terlihat karyawannya yang bermalas-malasan. Sampai akhirnya mereka berantem karena yang goreng ayam malah makan melulu. Sampai-sampai membuat para pelanggan kabur dan ketakutan. Akhirnya, ketua GO dan kawan-kawan pun mengetahui hal tersebut karena sudah tersebar di berita dan media sosial. Lalu ketua GO pun mendatangi si pengajak bisnis tersebut untuk menegurnya. Lalu mereka pun mengadakan rapat untuk mengetahui karena aya naon ini sebenarnya. Sampai akhirnya mereka mencurigai ada hal yang tidak beres. Lalu mereka mengatur strategi untuk mengusut hal tersebut. Nah, disinilah jiwa detektif mereka mulai bangkit lagi. Keseruan pun akan segera dimulai di sini. Mereka pun mengintai dan memata-matai kurir GoFood tersebut, dan mereka menemukan banyak hal yang aneh. Sampai akhirnya mereka mengetahui semua kebusukan di balik ini semua. Lalu mereka pun mulai beraksi. Detektif Ma pun pergi menayangkan orang yang berada di cabang kedai tersebut, yang sedang main judi. Lalu ia pun ikut bermain. Dan pas saat dia mau menyerang, malah ditabok dong pakai panci. Alhasil detektif Ma pun dibawa oleh para bandar tersebut, dan disitulah para bandar mulai mengetahui bahwa mereka sekelompok polisi. Di sisi lain, dengan kepolosannya, si Jae-hon pun malah mencoba sabu tersebut, dan alhasil dia pun oleng. Lalu mereka menayangkan kantor si pembisnis itu, tapi ternyata sudah tidak ada di situ. Lalu detektif Jang pun menerima telepon video dari detektif Ma, yang ternyata dia lagi disiksa oleh para bandar tersebut. Lalu mereka pun tuturubun langsung menayangkannya dengan melacak ponsel detektif Ma. Di sisi lain, si Hong Sampil pergi ke rumah ibunya. Namun sampainya di situ, dia bertemu dengan detektif Choi dan mereka pun baku hantam.
Lalu detektif Choi pun kalah. Pas Hong Sang-pil mau pergi, detektif Choi pun inisiatif untuk menembaknya. Tapi malah ketabrak dong. Malam pun tiba. Para bandar itu pun sedang membuat lubang untuk mengubur detektif Ma dan si pembisnis tersebut. Namun hal tak terduga dari detektif Ma pun muncul. Di saat salah satu dari mafia tersebut menghina muka jeleknya. Langsunglah di situ si detektif Ma menghabisi para bandar tersebut. Nah, dan asal kalian tahu nih, ternyata di balik itu semua, detektif Ma adalah anggota grup judo negara. Makanya dia jago berkelahi ternyata. Lalu dia pun pergi. Di sisi lain, Ketua Go dan kawan-kawan kebingungan karena map si detektif Ma pindah-pindah posisi. Ya iyalah, orang dianya lari-lari. Aduh. Detektif Ma pun mengetahui bahwa para bandar tersebut, yaitu Le Mobi dan Tejang, sedang melakukan transaksi. Lalu, ia pun inisiatif menyalakan sirine polisi supaya mereka ketakutan. Yang dinyalakan malah sirine ambulan. Lalu ia pun menggantinya lagi dengan suara polisi. Nah, disitulah tim Le Mobi dan Tejang mulai baku hantam karena dikira ada sebuah pengkhianatan. Tak lama kemudian, Ketua Go dan kawan-kawan pun datang. Lalu Ketua Go memberitahu ke detektif Choi supaya datang ke TKP. Nah, disitulah mereka mulai baku hantam. Dan detektif Choi menjelaskan bahwa mereka adalah jagoan-jagoan semua. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, detektif Ma. Seperti yang dijelaskan saya tadi, dia adalah anggota grup judo negara. Lalu yang kedua, Yong Ho. Dia dulunya adalah tentara khusus angkatan laut dan rumornya dia pernah membunuh orang. Lalu yang ketiga adalah detektif Jiang. Dia adalah atlet Muay Thai, dia juga menjuarai Muay Thai tersebut dan dia dijuluki sebagai Master Jiang. Nah, yang keempat Jae-hon. Dia adalah atlet baseball dan dia dilatih terus supaya kebal. Makanya dia tidak merasakan sakit saat dipukul. Nah, yang terakhir Ketua Go. Dia dijuluki sebagai zombie. Kenapa? Karena dia sudah beberapa kali tertembak dan mendapat 12 kali tikaman dan dia tidak pernah mati. Nah, itulah sebenarnya mereka di balik kelucuannya tersebut. Oke, lanjut. Si Le Mobi pun mencoba kabur, namun dikejar oleh Ketua Go dan disusul oleh Jae-hon, detektif Ma, dan si detektif Jiang. Lalu si detektif Jiang pun berkelahi dengan bawahan si Le Mobi tersebut, karena dia tidak tega melihat si Jae-hon digebukan. Lalu Le Mobi pun kabur menggunakan kapal laut, dan Ketua Go ternyata masih mengejarnya. Sampai akhirnya mereka mulai baku hantam lagi di situ. Saat asik-asik baku hantam, dikira Ketua Go mau mengeluarkan pistol. Taunya 총 없어 이 병신아. anjir, asli gua pas pertama nonton video ini ngakak sendiri aja. Oke, dan mereka pun lanjut baku hantam sampai akhirnya si Le Mobi berhasil dikalahkan. Namun di sisi lain, si detektif Yong Ho sedang mengikat semua para pengedar narkoba tersebut. Tak lama kemudian, detektif Choi pun datang bersama pasukan polisi yang lain dan melihat semuanya sudah terikat rapi. Lalu mereka pun dibawa ke ambulan. Nah, di sini inilah baru ada adegan mantap-mantapnya. Yang dimana si detektif Jiang dan detektif Ma malah saling kecrot cidu. Anjim. Ayang. Jet. Dan akhirnya mereka pun berhasil meringkus bandar narkoba tersebut. Singkat cerita, mereka pun diberi penghargaan dan akhirnya naik pangkat dan filmnya pun tamat. Nah, gimana menurut kalian filmnya? Seru gak? Atau apa yang bisa diambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, hatur thank you buat kalian yang sudah mau nonton videonya sampai habis. Walaupun bawaan saya kurang bagus sekali. Hampuratus ya, karena saya masih belajar. Oke, jangan lupa buat yang belum subscribe, tolonglah di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan saat saya upload video baru lagi. Baiklah, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Dan sekali lagi, hampuratusai and hatur thank you and love you guys.